Sementara Umun yang baru saja menang melawan lawan pertamanya, kita akan dipindahkan ke beberapa saat sebelumnya. Won berkata, ada yang harus kau lakukan, pengurus Kang. Apa itu? Pergilah ke markas pasukan White Tiger untuk kembali Manor Naksan. Seharusnya 1000 liang sudah cukup. Maksudmu manor kecil itu? Kenapa tempat itu masih bisa membeli dengan keperluan yang lain? Apalagi kita cuma punya 1240 liang. Kalau kita pakai 1000 liangnya buat beli manor itu, ucap pengurus Kang. Ayolah, kita membutuhkan manor itu, tapi untuk berfokus pada latihan seni bela diri, peringanan tubuh dan setel. Tidak mungkin bisa dilakukan di kediaman barat, ya kan? Apalagi alasan mau minta uang pada ayah karena ingin membeli manor Naksan itu. Kurasa kau belum mencapai tingkatan di mana kau harus melatih teknik peringanan tubuh, ucap pengurus Kang. Hei, ucap lawan, apa salahnya kalau membeli manor lebih awal? Tapi kita bahkan tidak bisa menanam apapun di sana karena lokasinya dekat tambang. Jangankan makanan, kita bahkan tidak bisa produksi jerami atau kudu. Kalaupun kita membutuhkan manor, kita bisa membeli yang lain. Mereka menyuruhku untuk membelinya. Katanya manor itu sangat akan membantu kita. Ada biji emas yang terkubur di sekitar Manor Naksan. Itu akan menjadi bantuan besar untuk pasukan kita. Aku membutuhkan dana kalau ingin membesarkan pasukanku, ucap Won, dan begitulah ceritanya. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali. Baiklah, terima kasih. Pemenangnya babak pertama adalah kediaman barat. Dan begitulah Umun pun berhasil memenangkannya. Bagus kau melakukannya dengan baik. Umun berkata, aku hanya mengusahakan yang terbaik tuan muda. Yang lain pun menjadi bersemangat. Selanjutnya kau, Yongse, kau mungkin bisa menang. Yongse berkata, aku rasa aku baru bisa tahu setelah melawan mereka, bukan? Apa kau gugup? Ku yakin orang yang lebih kuat dari Jongpyo yang akan menjadi lawanmu, ucapnya. Jongpyo adalah orang yang kuat. Tidak diragukan, lawanku adalah orang yang lebih kuat darinya. Santalah Yongse, kata tuan muda, kalau kau bisa menang, kau tidak usah berdua melawan Jokwang. Benarkah? Ya itulah. Baiklah kalau begitu. Tidak usah memikirkan hasilnya, fokus saja pada lawanmu. Kau berbakat, kau orang berbakat, ucap Yongse. Aku pasti akan menang. Sementara itu, di sisi White Tiger, maafkan aku ketua, jangan bicara, pendarahanmu nanti akan bertambah. Babak pertama kita sudah kalah. Kapten Lee, satu kesalahan sudah lebih dari cukup, bukan? Lalu Kapten Lee berkata, baiklah, aku bersumpah tidak akan terjadi kesalahan yang kedua. Aku akan segera mengirim Jeong Kwang. Baiklah, perwakilan kedua, maju. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Namaku adalah Jong Yongse dari kediaman barat. Namaku adalah Jeong Kwang dari kediaman 7 pasukan White Tiger. Tampaknya mereka sudah tidak meremehkan lawannya, ucap pengurus Kang. Lalu Won berkata, soalnya taruhan kita di sini adalah Manor Naksan, ingat ini. Tapi masih tersisa pertandingan setelah ini, ya kan? Tidak, Pai Hachong dan Kwang Tin mungkin tidak akan mencapai tingkatan tim 7. Jong Yongse, kau harus memenangkan duel ini. Entah apa dia bisa mengalahkan perasaan takut akan kekalahan atau tidak, tapi dan pertandingan pun dimulai. Yongse langsung saja maju dengan gilanya. Dia menebaskan beberapa kali pedangnya, namun lawannya Kwang berhasil menahannya. Tang, tang lagi. Begitulah yang terjadi, pedang terus beradu dengan pedang lainnya. Yongse berusaha sekuat tenaga dengan kecepatannya. Bahkan pasukan 7 White Tiger bukan hal besar ketika aku langsung melawannya langsung. Aku tidak akan termakan pancingan seperti itu, ucap Kwang. Kekalahanmu akan menjadi kekalahan pasukan White Tiger. Jangan lengah dan pastikan mencari celah pada lawanmu, ucap ketua timnya. Baiklah, apa mereka berdua berusaha mengamankan kemenangan? Yang pasti mereka cuma bertahan dari tadi, ucap para penonton di sana. Tidakkah salah satu dari mereka akan berusaha menyelesaikan duel ini? Tapi tiba-tiba saja dia menemukan celah. Hahaha, rasakan ini. Tebas, kecerak. Dar, sekarang rasakan ini. Dan akhirnya dia pun tertabas sedikit. Awas saja kau. Seranganku luput, ucap Yongse. Tidak akan terjadi kesalahan kedua kalinya. Yongse langsung melesat ke arahnya dengan cepat. Lawan yang memecahkan situasi yang menonton. Tampaknya kediaman barat memiliki seniman bela diri yang kuat, ya. Lalu kakak keempat berkata, Won atau Kang, menurutmu siapa yang membesarkan mereka? Sudah jelas tampaknya itu adalah pengurus Kang, bukan? Tampak urusan yang terpilih saat perwakilan itu selanjutnya. Tapi masih terlalu dini untuk melakukan itu. Yongse yang lebih menginginkan kemenangan, bukan karena aku melihatnya begitu, tetapi dan begitulah benar saja. Yongse mengenai lawannya lagi. Kena kau, rasakan. Dah, rasakan ini juga, gecerak. Dia pun tertebas di bahu. Pergantian gerakan pengalihan kah? Jadi begitu ya, Yongse lalu melaju cepat ke arah dirinya lagi dan dia melakukan fake seolah-olah bergerak ke kiri, padahal serangannya adalah di kanan dan gecerak.
Dar. Dia pun menggunakan ujung tumpul sisi pedang terbaliknya. Dan begitulah Jo Yong-se pun menang. Pemenang kediaman barat. Pemenang kedua adalah kediaman barat. Di sana ketua tim White Tiger benar-benar marah. Apa dia tidak bisa bertarung ketika menerima satu pukulan seperti itu? Kenapa aku memiliki orang-orang yang begitu tidak berguna? Aku kehabisan kata-kata. Sementara itu kakak keempat berkata, kelihatannya kalau pasukan White Tiger tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan mereka karena tertekan. 3 serangan terakhir dilakukan oleh perwakilan kediaman barat. Aku jadi tidak bisa mengabaikan karena dia yang terkecil. Ya, selama Kang Hawon berada di sisinya, kurasa dia akan menjadi ancaman. Sementara itu Kang Hawon atau pengurus Kang memuji Jong Yong-se yang sudah menang. Kerja bagus, terima kasih. Sementara itu ada Pai Hachong. Kenapa kamu seram sekali meski kau menang? Jong Yong-se bertarung dengan seluruh kekuatannya dan dia menyadari kekurangannya. Ku yakin otaknya dipenuhi dengan kesalahan dalam bergerak daripada kemenangannya. Sama sepertiku, ucap Humun. Karena mereka sudah kalah 2 kali, pasukan White Tiger pasti akan mengirim kuda terkuatnya. Tapi kalau tidak memberikan arahan pada Cokuang sama sekali, bagaimana ini tuan muda? Ucap Kang. Ayolah, ucap Won. Bahkan jika lawannya tingkat kapten, tidak ada yang harus kusarankan padanya. Dia seniman bela diri yang sudah mendapatkan pencerahan. Dia adalah kartu terkuat yang kita akan keluarkan. Dia menanggung beban yang besar, ucap Won. Baiklah, kalau begitu perwakilan ketiga maju. Mereka memperkenalkan diri masing-masing. Namaku Jokwang dari kediaman barat. Namaku adalah Kang Eok dari tim 7 pasukan White Tiger. Siap, aku akan bertarung dengan pertaruhkan nyawaku dan kehormatan pasukan Tiger. Bila pedangnya untuk menghancurkan pedang lawan. Coba penonton yang lain. Tampaknya perwakilan pasukan White Tiger kali ini benar-benar serius. Ya, kediaman barat tidak terlihat kuat sama sekali. Benarkah? Ucap kakak keempat. Ku yakin duel ini disarankan oleh Kang Hawon. Entah apa maksudnya melakukan hal ini. Kalau begitu, dimulai pertandingan ketiga. Langsung saja rasakan ini. Des, tang, kecak, des, tang lagi. Tingkatannya lebih hebat. Dia berhasil menghindarinya. Cokuang berhasil menghindari beberapa serangan itu. Sah, kecak, teng. Dia mengalihkan pedangnya. Itu mustahil dilakukan kecuali kau sudah memprediksi arah kecepatan pedang lawan. Kurasa si Cokuang itu bukan orang biasa. Ya, ucap Kang. Tampaknya Cokuang semakin bertambah kuat ya tuan muda. Bukankah dia sudah memperlihatkan itu ketika melawan Kuan Hum? Itu benar, tapi Kuan Hum hanyalah lawan yang pernah dilawannya sebelumnya. Sementara itu lawan dari Jokwang terus membabi buta menebaskan pedangnya ke segala arah. Tapi sekarang dia memahami pergerakan lawannya dengan baik. Meski baru pertama kali dia melawan senjata dan lawannya kali ini dia memiliki mata yang bagus. Dia tidak bisa beradaptasi seperti Jong Yong-se, tapi kemampuan dalam menganalisa lawannya sangat hebat, ucap Won. Mungkinlah itu bakat yang berkembang suatu hari nanti. Dan begitulah saat Jokwang akan tersudut dan akan keluar garis. Dia terpukul mundur seperti tidak bisa melawan. Kurasa dia bertarung terlalu pasif. Anak itu terlalu santai. Dia sudah tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Sepertinya dia akan kalah. Rasanya seperti dia bertarung dalam kabut. Bahkan aku tidak bisa mengetahui niatan orang itu. Kelihatannya dia memang terpukul mundur, tapi semangat bertarungnya tidak berubah, ucap kakak keempat. Mungkinkah itu sebuah pancingan? Hawon, kau mengumpulkan orang-orang yang menarik ya. Dan benar saja. Perasaan apa ini? Ucap lawannya. Seranganku terasa terlalu mudah. Rasanya seperti memotong tahu. Aku bahkan tidak bisa merasa seperti menebas lawanku yang mengarahkan dirinya tertebas. Tapi apa gunanya memikirkan itu kalau aku memukul mundur orang ini lebih jauh? Maka kemenangan akan menjadi pasukanku. Di sana beberapa kali Jokwang juga mengarahkan pedangnya ke arah lawannya. Baiklah, serangan itu akan kuhancurkan pedangmu dengan serangan pamungkasku. Heaven Breaker Blade. Dah. Lalu Jokwang juga tidak mau kalah. Ya, pedangnya akan hancur, ucap para penonton jika dia menangkisnya. Tapi yang terjadi rupanya Jokwang malah melempar pedangnya. Apa? Dia melempar pedangnya, ucap para penonton, dan pedangnya berputar di atas musuhnya. Kau pikir tipuan seperti itu akan mempan pada? Sebelum dia selesai, tapi Jokwang menghilang. Kemana dia? Dan begitulah dia tiba-tiba ada di atas dari musuhnya dan gecrak. Dia pun ditendang dari belakang. Ini duel yang bagus karena musuhnya sudah terjatuh dan mengeluarkan darah, tidak bisa bangkit lagi. Maka pemenangnya sudah dipastikan. Kediaman barat memenangkan pertandingan ketiga. Dan begitulah, itulah yang terjadi. Kabar itu pun sampai ke ketua Heavenly Demon. Itu kabar yang menarik. Tapi ngomong-ngomong, ini checkmate belum, coba perhatikan baik-baik, ucap Heavenly Demon. Sekte Kunlun ya, utusan kiri dari Divan Yong Daechong.
Kunlun, memang mereka bisa memberiku kemenangan, tapi kesenangan apa yang kau maksudkan? Kalau begitu kau membicarakan tentang Won. Ku dengar ilmu pedangnya menjadi lebih tajam belakangan ini. Jangan berpura-pura tidak tahu. Apa aku benar-benar tidak tahu ketika pengurus Songbird bergerak begitu rajin? Ya, tampaknya mereka melakukan sesuatu tanpa pengetahuanku. Tampaknya kau juga mulai tumpul, ucap sang ketua demon. Soalnya tidak ada alasan untuk menarik pedangku, ucap sang Heavenly Demon. Memang itu akan menjadi ketika aku masih hidup. Ya, aku cuma ingin sesuatu, membicarakan tentang anak bungsuku. Ku dengar dia mengumpulkan orang-orang yang tidak berguna di kediaman barat. Tapi orang-orang tidak berguna itu mengalahkan tim 7 pasukan White Tiger. Ya, dan begitulah akhirnya. Dia pun mengalahkan dengan checkmate. Heavenly Demon berkata tampaknya Won berusaha mengubah batu menjadi emas. Memangnya itu bisa dilakukan? Apa menurutmu bisa? Tapi kurasa mungkin dia bisa melakukannya. Tidak buruk juga menjadikannya sebagai pewarisku, ucap sang Heavenly Demon jenggot kumis. Dan begitulah, tahu-tahu sudah musim dingin saja ya. Udara dingin di sini tuan muda. Ya, sudah pastilah dingin. Orang sudah musim dingin, ucap tuan muda. Sebentar lagi akan pagi pertama. Dengan begitu akan berusia 13 tahun. Aku lupa tentang ini. Tuan muda kelima akan mencapai masa dewasa di akhir tahun. Waktu berjalan dengan cepat ya. Dalam keluarga Myong, anggota keluarga harus menjadi independen ketika berusia 18 tahun. Kakak kelima ingin melakukan apa? Ya, aku dengar dia ingin pergi ke wilayah yang lain, wilayah Dayan kalau tidak salah. Itu wilayah paling utara dari kultus Divine yang melawan Mongol. Itu bukan tempat yang terlalu berbahaya. Namun Kang berkata, tampaknya alasan dibalik tindakannya adalah pengaruh komandan pasukan Red Wind. Soalnya tuan muda kelima didukung oleh pasukan Red Wind. Maksudmu, aku harus segera mendapatkan pendukungmu sendiri, ucap Won dalam hati. Tidakkah kau sudah saatnya mengambil keputusan, ucap Kang. Maksudmu karena shock dari Guizhou? Bawahan ini yakin kalau itu adalah keputusan yang tepat. Apa Jongnon masih melakukan latihan tertutup, ucap Won bertanya. Kurasa aku akan terus berusaha mendekatinya. Lalu ada satu lagi, ucap Kang. Pasukan White Tiger mengirimkan dokumen. Benarkah? Komandan Zhou benar-benar menepati janjinya ya? Apa kau berniat langsung pindah ke Manor Naksan, ucap pengurus Kang. Itu benar, kita tidak bisa terus-terusan tinggal di Divine Palace ini, ya kan? Atau kita harus independen suatu hari nanti. Anggap saja ini sebagai persiapan. Kalau itu yang diinginkan tuan muda, tolong beri kami waktu sampai musim semi. Ya, Manor Naksan membutuhkan perbaikan. Ada baiknya melakukan pemeriksaan sekitar tambang juga. Sementara itu, ini adalah suasana di ruang latihan rahasia kediaman barat. Kira-kira 10 hari dalam 1 bulan, kalau tidak aku bagi 3. Di sana rupanya Won akan berlatih pedangnya. 5 hari harus kuhabiskan untuk melatih tempat murim penjaga dan Gyeong-eun. Waktu yang tersisa untuk latihanku cuma 5 hari. Sambil yang melihat dantiannya, tubuhku sudah menjadi ringan. Tidak kusangka kiku akan meningkat sepesat ini hanya dalam beberapa bulan saja. Lalu dia menebaskan beberapa kali itu luar biasa. Lalu dia menggunakan kekuatannya. Aku sudah lama menahami inti dari Phantom Blade Sword. Ujung pedangku bergetar, tidak. Lalu dia melakukannya. Ini tidak terjadi melalui campur tangan kehendak orang lain. Ketika aku tercapai, akan sulit untuk siapapun membedakan gerakan ini dan tip one. Master menyebut ini adalah Sword Mirror. Begitulah. Tingkatan ini masih menyedihkan karena aku kekurangan energi, tapi setidaknya ini lumayan, ucap Won. Dan begitulah. Pedangnya terlihat menjadi banyak. Dan ledakan pun terjadi di ruangan itu. Terlihat dia akhirnya menyelesaikan latihannya. Katanya Myeonggak akan segera kembali setelah mengalahkan aliansi Murim, ya kan? Itu berarti akan ada perayaan kemenangan yang sangat besar. Namun di sana akhirnya Kang berkata, tuan muda, Kang Hwon di sini. Baiklah, aku akan segera keluar menemuimu, Kang. Lalu apa yang ingin Anda sampaikan tentang perayaan kemenangan? Aku sudah bersiap untuk, namun tiba-tiba saja katanya perayaan kemenangan itu dibatalkan. Hah, kenapa? Tuan muda kedua menginginkan kepulangan yang tentang karena dia ingin menghormati bawahan-bawahan yang tewas dalam pertempuran, ucapnya. Monster yang haus darah menyembunyikan cakarnya seperti itu. Para bawahan pasti sangat terharu. Ya, begitulah kata Won dengan sarkasnya. Kudengar pada petinggi sangat marah. Yang menjadi tujuan kultus Divine Demon adalah kekuatan. Ku yakin terlihat baik di mata para petinggi adalah hal yang terbaik. Ya, baguslah, siapa sangka kau handal dalam politik, pengurus Kang, ucap Won. Bukankah dunia ini cuma dipenuhi hal itu?
Sambil mereka berjalan keluar untuk menangani persaingan pewaris, aku harus mendapatkan dukungan para petinggi secepatnya. Namun tidak mudah untukku menemukan klan yang bersedia menjadi bayanganku. Soalnya nasib bayangan akan ditentukan dari siapa yang akan mereka dukung sebagai pewaris. Juga ada kabar tentang Jongmun memberikan surat pengunduran diri dan pulang ke keluarganya klan Shock. Akhirnya klan Shock mulai bergerak ya. Tampaknya aku terlambat dalam mengambil tindakan. Maafkan aku, ucap pengurus Kang. Tidak, ucap Won. Kurasa ini sesuatu yang baik. Seharusnya aku akan segera mendapat surat. Dipikir-pikir lagi jadwal hari ini, bukankah kita kosong? Ya, kita kosong. Memangnya akan kita pergi kemana hari ini? Bagaimana kalau kita pergi ke pasar? Ke pasar? Ngapain? Karena memang perang sudah berakhir. Kurasa akan ada beberapa budak pelelangan dijual di sana. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan segera bersiap, ucap Won. Dan 1 jam kemudian mereka sudah sampai di pasar. Benar saja, mereka sedang melelang budak. Tidak seperti aliansi Marine Kulus Defense, Demon melelang tawanan perang sebagai budak. Dia tinggi, ucap seseorang di sana, memiliki kekuatan yang hebat. Lalu selain itu dia juga kuat. Sungguh pemandangan yang mencerminkan kultus Heavenly Demon ya, ucap Won. Sambil dia dijenggut hulunya mendapatkan penawaran 10 liang. Baiklah kalau begitu ada yang lain. Maksud pengurus Kang menyuruhku untuk memperhatikan mereka yang memiliki budak ya. Namun di sana pengurus Kang berbisik, Tuan Muda, pengurus Palesong ada di sini. Sambil melihat orang itu, pengurus Palesong, Chong Honum, orang yang mengurus semua kerjaan di rumah di Divine Palace. Apa yang akan melakukan setara perdana menteri di sini? Kurasa aku tahu alasannya, ucap Won sambil berbisik begitu. Lalu ada orang yang menawar 30 liang. Lalu Won berkata, pengurus Kang, siapa orang itu? Dia adalah ahli obat Manggok. Ada rumor tentangnya dia menjual obat dengan harga murahan ke pasukan Black Tortoise. Rupanya pendukung kakak keempat ya. Kalau begitu orang yang di sana siapa? Sambil berkata 50 liang. Itu komandan pasukan Red Wind, Won Hoyung. Dia anggota klan Won dari Fuzhou. Klan Won ya adalah pendukung kakak kelima. Begitu dia tidak mendekati pengurus Palace tanpa alasan. Mereka berdua orang yang diperhatikan oleh pengurus Song. Ingat ini baik-baik. Bagaimana kau tahu? Namun tiba-tiba saja, apa kau mengetahui alasan pengurus Song kesini? Di sana Won tiba-tiba tertarik dengan sesuatu. Seorang gadis yang menjadi budak akan dijual. Terlihat pengurus Kang, apa kita bisa membeli anak itu? Apa? Ucap pengurus Kang. 100 liang juga tidak masalah. Kecuali pengurus Song ikut menawar. Kurasa kita bisa. Bro, 100 liang itu cukup banyak. Kalau dibutuhkan masih ada pelayan yang lain, tapi mereka tidak bisa digunakan. Aku percaya padamu, anak itu menyimpan sesuatu yang menarik. Di sana pengurus Kang pun kalah. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. 50 liang. Akhirnya dia pun meneriakkan harganya. Baiklah 50 liang. Ada yang mau lagi? 70. Seseorang tidak mau kalah. 80. 90. Sebelum dia mengatakan itu, pengurus Song datang. Berhentilah, ucap Won. Mereka memperhatikan kita. Mari kita kembali untuk saat ini, ucap Won yang sudah menyerah untuk membeli budak itu. Kenapa orang seperti pengurus Song muncul di pasar budak sih? Tampaknya dia mengawasi orang-orang dengan dana kurang jelas asalnya. Soalnya mereka bisa menjadi ancaman bagi Kultus Divine. Namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Sebuah bayangan yang sepertinya adalah seorang assassin. Bukankah tidak masalah kalau itu kita? Soalnya pemimpin kultus memberikan uangnya. Kalau begitu siapa yang akan menenangkan lelang barusan? Dilihat dari pakaian bela diri mereka, kurasa itu adalah Red Flying dari pasukan Red Flying. Dan benar saja seseorang pun muncul. Diakah orangnya? Kapan dia? Aku bahkan tidak merasakan kehadirannya meski aku bersama Tuan Muda. Sungguh ceroboh, ucap pengurus Kang. Siapa kau? Beritahu identitasmu. Lalu dia pun membuka maskernya. Shockjo dari pasukan Red Flying. Dia memberi hormat. Kami memberi hormat pada Tuan Muda ketujuh. Shockjo ya. Senang rasanya Tuan Muda ketujuh mengetahui julukan remeh seorang sepertiku. Kenapa? Apa dia kenalanmu? Ucap pengurus Kang. Tidak, aku tidak kenal dengannya. Aku hanya mengetahui julukannya gara-gara kejadian yang akan terjadi 10 tahun yang lalu, ucapnya dalam hati. Tapi pasti ada alasan kenapa Red Flying Full Sword datang ke sini, ya kan? Aku ingin membuat penawaran dengan Tuan Muda ketujuh sambil dia membawa budak yang barusan dia beli. Penawaran apa? Kalau Tuan Muda ketujuh bersedia menemui seseorang, aku akan memberikan anak ini. Bukan hal yang buruk untuk menemui orang ini. Namun di sana Won berpikir ini aneh. Namun di sana Won malah tersinggung. Bagaimana Flying Full Sword bisa begitu percaya diri tentang itu? Dia mengeluarkan tekanannya. Tekanan macam apa ini? Ucapnya. Mereka bukan orang yang bisa ditemui dengan mudah. Ucapnya. Maksud lo apa? Memangnya gue ini orang yang lowong apa? Apa kau pikir orang-orang bisa menemuiku dengan mudah? Ya di sana tersinggung dengan ucapan orang yang baru saja datang.
Meskipun dia masih muda, dalam tubuhnya tetap saja mengalir darah Heavenly Demon ya. Baiklah, Falling Fall Sword, kalau begitu pengurus Kang, beri kami ruang, aku akan bicara dengannya. Tapi Tuan Muda, ayolah, kalau dia berusaha melakukan sesuatu, kau tidak mungkin bisa berbuat apa-apa juga. Dan begitulah, kalau begitu aku akan menjelaskannya sambil dia memukul pingsan budaknya. Baiklah, kalau begitu, ucap Won, beritahu aku apa yang ingin kau sampaikan. Sehebat apa orang yang ingin bertemu denganku. Lalu beberapa saat kemudian, kulihat Flying Sword sudah pergi, ucap pengurus Kang. Lalu di sana Won sudah mendapatkan budak perempuan itu. Urus anak ini, ucap Won. Kau bersedia untuk menemui mereka? Ya, itu benar. Kau tidak menanyakan tentang orang yang akan kau temui, ucap Won. Itu sesuatu yang harus aku ketahui sekarang. Aku akan beritahumu dulu setelah itu selesai. Soalnya orang yang paling kupercaya sekarang adalah Kang Hwon, dirimu seorang. Tapi Flying Sword adalah petarung murim yang terkenal di Kultus Defense. Kalau dia bertarung dengan serius, aku tidak akan bertahan dari 10 gerakannya, ucap Kang. Tuan Muda, bagaimana kau bisa mengetahui semua ini? Dan bagaimana kau bisa bertatapan dengan lawan yang begitu? Apa kau benar-benar memperkuat kekuatanmu selama ini? Sebenarnya, apa yang kau lakukan sebagai pengurus? Aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Di sana. Kong benar menanyakan sesuatu. Aku pertanyaan. Tanyakan, bagaimana kau bisa membodohi semua orang selama ini? Soalnya tidak ada pilihan lain sih, ucap Won. Terus kenapa kau beranggapan kalau sekarang waktu yang tepat, ucap Kang? Soalnya akan terlambat kalau aku tidak bergerak sekarang. Kalau aku ingin mengubah segalanya, termasuk mengubah takdirku sesuai keinginanku, akan terlambat jika tidak dilakukan sekarang. Begitulah, ucap Won. Sementara itu, ini adalah kediaman Sok Chom Yung di ruang tamu. Jadi bagaimana? Ya, dia melebihi dugaanku. Apa Kang Hwon itu orang yang sekuat itu? Bukan Kang Hwon maksudku. Pemimpin kediaman barat adalah Tuan Muda ketujuh. Maksudku dia. Rupanya orang yang tadi, si kumis yang memberikan budak pada Won adalah urusan dari si kakek ini, Tuan Muda ketujuh ya, dia berkata demikian. Kekuatannya mungkin bukan 10/10, tapi sepertinya 9 dari 10 dari anak seusianya. Pasti dia memiliki kemampuan yang menarik seseorang. Ya, jadi dia memang berbakat. Kalau begitu, minumlah, ucap si Aki.